wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Andika, seorang pelajar dari SMK Pasundan 2 Bandung. Saya akan menjelaskan tentang subnetting IP public dan private, lalu OSI layer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang subnetting IP. Subnetting IP adalah proses membagi suatu jaringan IP besar dalam kurung network menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil dalam kurung subnetwork atau subnet. Tujuannya untuk efisiensi penggunaan IP dan memisahkan jaringan agar lebih aman dan terstruktur. Tujuan subnetting menghemat IP address, meningkatkan keamanan jaringan, memudahkan manajemen jaringan, mengurangi lalu lintas broadcast. Contohnya, kamu punya IP 192.168.1.0/24. Artinya ada 256 alamat dalam kurung 0 sampai 255 jika ingin membagi menjadi 4 subnet. Subnet pertama diisi oleh 192.168.1.0/24 dengan range 1 sampai 62. Yang kedua, 192.168.1.64/26 diisi IP range-nya sampai 65 sampai 126 dengan broadcast 127. Yang ketiga, 192.168.1.128/26 dengan range 129 dan 190. Broadcast-nya 191. Yang terakhir, 192.168.1.192/26 diisi oleh range 193 sampai 254 dengan broadcast 255. Itu penjelasan subnetting IP dari saya. Mungkin ada beberapa orang yang kurang paham karena saya kurang jelas dalam menjelaskan ini. Mohon maaf. Yang kedua, IP publik dan private. IP publik, IP yang bisa diakses dari internet, harus unik di seluruh dunia. Dikelola oleh lembaga seperti IANA dan ISP. Contoh 8.8.8.8. Itu untuk Google DNS, ini adalah IP public. IP private digunakan untuk jaringan lokal atau internal, tidak bisa diakses langsung dari internet, tidak perlu unik secara global, hanya di jaringan lokal. Rentang IP private kelas A 10.0.0.0 sampai dengan 10.25.25.25. Kelas B 172.16.0.0 sampai 172.32.31.255.255. Kelas C 192.168.0.0 192.168.255.255. Perbandingan IP public dan IP private. IP public bisa diakses dari internet, digunakan oleh website atau server, harus unik global. IP private tidak bisa diakses langsung, digunakan oleh rumah atau kantor, bisa dipakai ulang di jaringan berbeda. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang OSI layer. OSI layer dalam kurung Open System Interconnection. OSI adalah model konseptual yang menggambarkan bagaimana data berpindah dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan. Ada 7 lapisan OSI di sini. Layer pertama, application. Fungsinya interaksi langsung dengan pengguna, misalnya HTTP atau FTP. Presentation. Fungsinya enkripsi, kompresi, dan format data, misalnya SSL dan JPEG. Session. Fungsinya mengelola sesi komunikasi antara dua komputer. Transport, pengiriman data secara andal dalam kurung TCP atau UDP. Network, pengalamatan dan routing IP address. Terus ada data link, pengiriman antar perangkat di satu jaringan dalam kurung MAC address atau switch. Yang terakhir, physical, media fisik seperti kabel, sinyal listrik. Analoginya, bayangkan kamu mengirim surat. Layar 7-5 menulis surat dan menyusun surat. Layar 4 memastikan surat dikirim ulang kalau hilang. Layar 3 dan 2 menentukan alamat, tujuan, dan pos pengantar. Layar 1 yang terakhir, surat benar-benar dibawa oleh kurir ke alamat. Jadi itu penjelasan dari saya seputar subnetting IP, IP public dan private, dan yang terakhir OSI layer.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Nanda Putarandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.